Halo semua, selamat datang di channel gue, Koleksi Film. Jadi alasan kenapa gue memutuskan untuk membuat channel ini adalah dikarenakan kecintaan gue terhadap film-film, sekaligus juga gabut dengan kegiatan keseharian gue. Jadi daripada gue terus-terusan mageran dan rebahan tanpa ada makna, gue memutuskan untuk mencoba berkecimpung di dunia pervideoan mengenai rangkum alur film ini. So, gue harap lo semua bakalan suka dengan suara gue dan film-film yang bakal gue ceritain alurnya. Gak lama-lama langsung aja masuk ke film pertama yang bakal gue ceritain adalah The Lovebirds. But pertama-tama tentunya gue mau memperingati jika isi dari channel ini adalah full spoiler content. So, keputusan ada di tangan kalian. Here we go. Film bergenre romantic comedy misteri ini disutradarai oleh Michael Showalter dan baru dirilis pada tahun 2020 sekarang. Yang mana tokoh utamanya bernama Leyland, seorang cewek yang unik dan sangat menarik yang bekerja di suatu lembaga periklanan. Begitupun dengan Gibran, seorang content creator yang sangat tergila-gila terhadap film dokumenter. Scene dibuka saat mereka akan berpisah setelah pertemuan semalam yang menyenangkan. Di sini teman-teman mungkin sudah langsung paham maksud dari pertemuan itu. So, lanjut dari situ mereka melanjutkan kegiatan dengan sarapan bersama yang diawali dengan kode-kodean terlebih dahulu. Diiringi dengan background musik yang penuh cinta dan suasana di kafe yang terlihat hangat, membuat kedua sejoli ini saling bermesraan. Dan scene lanjut di taman yang mana mereka saling mengungkapkan cara mereka untuk menarik perhatian satu sama lain. Dan di sini gue benar-benar suka sama karakter si cewek yang sangat-sangat terbuka dan langsung membicarakan apa yang dia pikirkan tanpa jaim-jaim, walaupun awalnya dia sangat tarik ulur kepada si cowok. Begitupun si cowok, walaupun mereka terlihat memiliki karakter yang sangat berbeda, mereka berdua terlihat sangat kasmaran satu sama lain hingga terjadilah ciuman pertama yang gue pikir itu sangat lucu. Namun, kemesraan tadi tidaklah selamanya begitu. 4 tahun mereka menjalani hubungan itu semuanya sangat-sangatlah berbeda saat di awal tadi. Scene menampilkan mereka yang sedang berdebat akan sesuatu yang menurut gue gak akan ada kata pemenang di dalamnya. Mereka memperdebatkan banyak hal, bahkan hal-hal sepele sekalipun seperti soal memilih restoran, pakaian yang mereka kenakan, bahkan acara reality show yang belum pernah ditonton sebelumnya. Dan ini kasusnya adalah kepada Gibran. Perdebatan itu tidak berhenti di situ saja. Mereka melanjutkannya di dalam mobil sembari menuju ke tempat pesta teman mereka. Sembari berdebat yang akhirnya berujung kata pisah di mobil itu, mereka tidak sengaja menabrak seorang pengendara sepeda. Mereka berdua terdiam dan lekas keluar. Namun, si pengendara yang telah berdarah tadi kembali bangkit dan bersikeras tidak mau dibantu. Dan itu sangat terlihat jelas jika dia sedang dikejar seseorang. Leyland dan Gibran terheran-heran lalu kembali masuk ke dalam mobil. Tak lama seorang pria asing menggedor-gedor pintu mobil mereka dan mengaku sebagai seorang polisi yang sedang mengejar pengendara sepeda tadi. Dengan begitu mudahnya mereka berdua membiarkan pria asing tadi mengambil alih mobil mereka tanpa menanyakan jika dia polisi betulan atau tidak. Karena biasanya yang gue tahu ya, polisi asli akan menunjukkan kartu atau lencana atau apa gitu, gue nggak tahu namanya terlebih dahulu. Proses pengejaran yang cukup rumit dan kocak dari kedua pasangan tadi berakhir karena si Gibran telah membantu pria itu dengan memakai Google Maps. Akhirnya pengendara sepeda tadi tak bisa berkutik karena dia sudah terjebak di jalan buntu. Dan tanpa babi bu, pria asing tadi langsung menabrak pesepeda tadi berulang kali hingga terdengar bunyi dung dung dung. Pria tadi keluar dan memeriksa mayat pesepeda tadi dan dia terlihat seperti mencari-cari sesuatu yang ternyata itu adalah HP pesepeda yang ketinggalan saat awal dia ditabrak oleh Gibran dan Leilani. Di sini firasat mereka berdua sudah tidak enak dan saat si pria asing mengeluarkan pistolnya sembari menuju ke arah mereka, terdengarlah sirine polisi dan dia langsung cus begitu saja. Lalu mereka berdua pun keluar setelah dua pejalan kaki menyadari jika ada mayat di depan mobil Gibran dan Leilani itu. Pejalan kaki yang sangat emosional dan alay menurut gue ini menuduh mereka berdua dan menelpon 911. Di situ Leilani dan Gibran mencoba untuk menjelaskan, namun dengan cara yang sangat kacau dan tidak jelas, yang mengakibatkan dua pejalan kaki alay ini makin curiga kepada mereka. Di sini gue gemes banget ngelihat kelakuan mereka berdua itu karena kenapa nggak diam dulu satu-satu dan menjelaskan dengan tenang. Ini malah mereka saling nyerocos gak tahu ujung pangkalnya. Dan
Gibran yang menyebalkan ini mengajak Leilani untuk kabur. Tak lupa mereka saling teriak menyebutkan nama masing-masing. Hingga pejalan yang menelpon tadi mengatakan nama mereka ke telepon yang terhubung ke 911 tadi. Dan scene beralih ke sebuah kedai pinggiran. Di situ Gibran yang stupid masih menggunakan outer yang terkena darah sepeda di awal tadi. Hingga pelayan kafe bertanya dan mereka dengan gugup berdalih yang lagi alasan yang mereka buat makin membuat mencurigakan. Hingga mereka merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya karena takut polisi akan mengira mereka lah pelakunya, sembari meminum smoothie ditambah dengan perdebatan yang tidak berguna. Hingga datanglah panggilan telepon dari teman mereka yang menanyakan kenapa masih belum datang, disusul dengan telepon dari polisi. Di situ mereka makin panik dan mematikan teleponnya begitu saja setelah menjawab asal-asalan tentunya. Scene berlanjut di tepi danau atau kah sungai, gue nggak tahu. Di situ mereka tetap masih berdebat hingga muncul bunyi bing bong dari HP pesepeda tadi. Di sana terlihat ada pengingat kalender yang mengarah kepada satu nama. Lalu Leilani memutuskan untuk mereka mengikuti petunjuk itu dan memecahkan masalah ini guna mencari bukti untuk meyakinkan polisi jika mereka tidaklah bersalah. Gibran yang awalnya tidak setuju malah membahas jika mereka sudah tidak ada hubungan lagi dan untuk apa semua itu. Leilani kembali meyakinkan dan akhirnya Gibran pun mau. Mereka pun menuju tempat yang dimasukkan tadi dan membicarakan sebuah pemantik api yang berada di mobil yang mereka tumpangi. Yang nantinya benda tersebut sangat-sangatlah berguna. Apakah itu? Lanjutkan menonton video ini sampai akhir ya. Ternyata mobil yang mereka pesan tadi adalah berupa lift share yang mana bisa kita tumpangi dengan orang asing. Seperti angkot versi kerennya deh. Di saat mereka masih memperdebatkan masalah tadi, dua sejoli yang baru masuk ke mobil itu membuat Leilani kesal dengan cumbuan mereka di kursi belakang. Sontak dia pun berkata, sumpah gue gak banget di sini dengan perkataan yang dilontarkan ke Leilani. Mereka pun sampai ke tempat tujuan dan membaur tetapi masih berdebat dan saling menyalahkan. Hingga muncullah pesan dari HP si pesepeda tadi yang mana si Eddie yang dinotis di kalender tadi mengirimkan pesan jika dia ada di balkon. Mereka menghampiri si Eddie yang ternyata adalah seorang wanita pirang yang terlihat angkuh. Dan si Eddie yang curiga bahwa pertemuan tidaklah sesuai perjanjian awal membuat mereka berdua pingsan akibat dipukul oleh orangnya si Eddie. Mereka berdua diikat dan dicurigai adalah mata-mata dari orang lain. Dan di sini mereka membacot untuk membuat Eddie percaya, namun dia tetap teguh terhadap pendiriannya. Hingga datanglah seseorang yang kata Eddie adalah suaminya dan dia memakai topeng seperti paruh burung. Eddie yang kesal menyuruh suaminya tadi membuka topengnya dan memberikan mereka berdua pilihan untuk disiram dengan minyak panas bekas menggoreng bacon atau memilih sesuatu yang berada di balik pintu. Gibran yang menjadi sasaran pertama setelah berbagai pertimbangan, termasuk percakapan mengenai pria dengan bekas luka. Oh, you like burn scars? After this, I'm gonna seek out a guy with a burn face. You promise? I'm gonna stalk your Facebook so hard, and if you're not with the fucking burn victim, I'm gonna be so very upset. Well, thanks for reminding me to block you. I'm blocking you right after this. Akhirnya memutuskan untuk memilih apa yang di balik pintu, yang ternyata adalah bagian belakang kuda yang siap menendang dadanya. Gibran pun terjatuh dan karena Leilani panik melihat tendangan kuda itu, dia memilih minyak panas. Namun terselamatkan karena dia menendang minyak panas itu dan mengenai suami si Eddie tadi. Gibran yang sudah melepaskan ikatannya menolong Leilani dan sempat terjadi battle 2 lawan 2 hingga akhirnya mereka kabur. Sampailah mereka di suatu supermarket dan mengganti pakaian di sana. Setelah Leilani berganti pakaian, Gibran terlihat terpesona. Padahal pakaian dikenakan Leilani itu menurut gue itu pakaian anak kecil, yaitu unicorn. Tapi ya gitu deh kalau udah cinta ya. Dan saat Gibran mengganti pakaian yang dibantu oleh Leilani karena memar bekas tendangan kuda tadi masih terasa nyeri, di situ mereka yang berjarak sangat dekat saling memandang dan tertawa karena kegilaan yang barusan saja terjadi. Sembari mereka menunggu yang kita sebut sebagai Grab atau angkot versi keren tadi, mereka saling bercerita tentang masa lalu saat awal mereka bertemu. Hingga Leilani menyadari sesuatu hal yang manis dari Gibran, karena awalnya dia mengira Gibran lupa akan momen itu, tapi kenyataannya Gibran ingat segalanya. Hingga akhirnya Gibran mengeluarkan secari kertas yang dia ambil dari tempat Eddie tadi yang merupakan sebuah petunjuk. Dan dari situlah mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan mereka dalam memecahkan misteri pembunuhan itu.
Mereka sampai di suatu apartemen dan memecahkan kaca jendelanya dengan tinju Gibran. Di sini benar-benar ngakak banget adegannya. Dan di situ mereka melihat para mahasiswa yang sedang memasukkan suatu foto-foto ke amplop coklat besar sembari menghidupkan musik kencang-kencang hingga keberadaan Gibran dan Leilani pun tidak terperhatikan. Dan di sini Leilani sempat mengeluarkan suara burung gagak juga untuk meyakinkan Gibran jika mereka sangat-sangatlah aman. Namun tentunya hal itu dihentikan oleh Gibran dan saat mereka berdebat, salah satu dari mahasiswa tadi pergi ke arah mereka dan kaget dengan kehadiran mereka berdua. Di situ Gibran gelut 1 lawan 1 dan menang. Dan Leilani pun tiba-tiba berarting seperti mafia-mafia geng yang mengancam seseorang. Di sini kocak banget sih, kocak banget. Who the fuck are we? We're the people who want some answers, bitch. The bigger question is, who the fuck are you? Dan begitupun Gibran juga ikut berperan seolah-olah seperti penjahat dan mengulangi kata-kata yang sempat tadi diucapkan oleh Eddie agar terkesan sangat jahat dan sangar. Hingga kamera menyorot pria asing yang baru datang dan yang ternyata itu adalah pria yang menyamar sebagai polisi di awal tadi. Dia menghabisi mahasiswa di ruangan lain dari mereka bertiga. Di situ tidak terdengar sama sekali karena suara musik yang sangat keras hingga si mahasiswa keceplosan akan suatu hal dan kabur. Dan dia pun juga dihabisi oleh si pria asing tadi. Mereka yang sadar langsung mengambil amplop coklat yang dibawa mahasiswa itu dan bersembunyi di dalam lemari pakaian. Pria jahat tadi datang dan teleponan di depan lemari itu. Untungnya mereka tidak ketahuan dan saat si pria ke ruangan lain, mereka pun kembali kabur lewat jendela. Namun lupa menutup pintu lemari hingga membuat si pria jahat itu sadar jika ada seseorang sebelumnya di sana. Scene berlanjut di dalam kereta gantung. Di situ mereka cemas karena telah menyaksikan pembunuhan di malam itu untuk kedua kalinya. Lalu mereka pun membuka amplop coklat tadi dan ternyata isi dari amplop itu adalah foto-foto dari orang kaya yang memakai topeng paruh burung seperti yang dipakai suami si Eddie tadi. Dan ternyata itu adalah suatu perkumpulan atau sekte dan tujuan dari adanya foto-foto di amplop itu adalah untuk mengancam orang-orang kaya tadi guna mendapatkan uang. Karena salah satu mahasiswa tadi mengatakan jika telepon adalah media dari orang-orang sekte itu untuk berkomunikasi, mereka pun mencoba untuk membuka telepon si pesepeda tadi. Namun gagal karena telepon tersebut memakai password. Di situ Leilani memiliki ide jika mereka bisa meminta tolong kepada salah satu temannya yang bernama Kate yang sangat-sangat tidak disukai oleh Gibran. Hingga sampailah mereka di rumah tempat pesta yang awalnya akan mereka tuju itu. Sana pun terheran-heran dengan gelagat dan penampilan mereka. Jadi guna menutupi itu semua, mereka pun membuat cerita yang aneh menurut gue dan membuat mereka orang-orang yang ada di sana pun percaya. Lalu berhasillah mereka membuat Kate untuk menolong dengan alih-alih drama geger otak ringan dari Gibran. Ternyata password pesepeda itu adalah 1234. Di sini gue sangat-sangatlah terheran-heran sekaligus ngakak untuk sekian kalinya akibat ya alur dari cerita ini. Lalu setelah HP terbuka dan Gibran membuka suatu aplikasi yang mana di dalamnya ada pemberitahuan jika ada suatu acara yang mewajibkan mereka untuk memakai pakaian formal. Jadi dengan berdalih untuk mendatangi suatu pesta tempat dokter geger otak si Gibran ini ada di sana, mereka pun meminjam pakaian formal temannya si Leilani. Tak lupa Leilani menitipkan amplop coklat tadi kepada teman perempuannya yang bernama Rhea dengan alasan jika isi dari amplop itu adalah foto titiknya Gibran dan dia akan mengambilnya ketika dia telah siap. Leilani dan Gibran yang telah berganti pakaian saling terpesona. Lalu saat di mobil mereka pun bernyanyi bersama guna melepas stres akibat malam yang gila itu. Sehingga sampailah mereka di tempat perkumpulan sekte yang akses maksudnya menggunakan HP. Dan mereka juga memakai topeng yang telah disiapkan. Di situ mereka kembali bertemu dengan Eddie dan suaminya lalu ikut membaur. Dan seperti yang diduga saat orang-orang berkumpul di aula, di sana dipanggil orang-orang yang telah terpilih melalui nomor-nomor yang telah diberikan sebelumnya. Dan mereka pun berkumpul di depan panggung dengan memakai suatu jubah. Lalu tiba-tiba jubah itu dibuka dan terjadilah kejadian yang seperti kita tahu, mereka
berhubungan secara bersama-sama satu sama lain di panggung dan disaksikan oleh orang-orang sekte yang sangat banyak tadi. Dan di sini juga diperlihatkan percakapan ngakak oleh Leilani kepada Gibran. Sampai akhirnya mereka ketahuan karena tidak mengetahui aturan yang ternyata hanya diketahui oleh seorang penganut sejati ajaran itu, yang mana tidak boleh membuka topeng mereka, yang mengakibatkan mereka pun hampir dieksekusi. Hingga datanglah polisi dan mereka dibawa ke kantor polisi. Mereka yang awalnya cemas akan dituduh tadi menjadi lega saat polisi tersebut mengatakan jika mereka berdua adalah saksi setelah melihat CCTV dan berbagai hal untuk mencari bukti. Di situ Leilani dan Gibran kembali membacot hingga mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak mereka katakan. Akhirnya mereka pun disuruh pulang dan istirahat supaya besok kembali bugar untuk melanjutkan kasus ini. Ternyata saat berbincang dan Leilani bertanya siapa yang memanggil polisi, sontak polisi yang mengantar mereka tadi menjawab, I did. ternyata pria jahat yang menyamar di awal tadi benar-benar seorang polisi yang telah berkhianat dan memutuskan untuk membantu menjaga perkumpulan burung itu karena dibayar banyak dibanding terbalik dengan gajinya yang hanya seorang polisi. Pria kumis itu, atau kita sebut saja sebagai Tom, sebenarnya adalah teman si pesepeda yang dia tabrak tadi. Dan karena si pesepeda yang serakah dengan mengambil banyak bagian dari hasil perasan mereka, yang mana perasan ini adalah bentuk amplop coklat tadi. Jadi di samping menjaga perkumpulan itu, si Tom ini juga berkhianat kepada mereka dengan mengancam orang-orang tadi agar dia dikirimkan uang. Ini juga curhat setelah dipancing Leilani dan Gibran tentang teman dekatnya yang sangat dia benci dan dikhianati kepercayaannya. Siobhan. Dan saat pria itu menyiapkan tempat eksekusi mereka, pematik api yang sempat gue notice di awal tadi juga ada di mobil itu. Itu pun sangat-sangatlah membantu mereka untuk membuka ikatan tali dari plastik yang mengikat tangan mereka. Dan di sini hingga saat mereka akan dieksekusi pun, mereka berdua tetaplah berdebat dan makin membuat pria kumis atau si Tom tadi kesal. Dan mereka yang awalnya sangatlah tidak kompak tadi dan berhasil melumpuhkan pembunuh itu dengan menembaknya. Mereka berdua pun selamat dan scene memperlihatkan mereka kepercakapan seperti saat mereka berciuman pertama kali. Scene akhir diperlihatkan mereka berdua mengikuti suatu reality show yang sangat dibenci Gibran awalnya, namun dia berakhir mengikutinya. Dan film ini pun ditutup dengan challenge yang berkaitan dengan kuda, yang tentunya sangat membuat Gibran trauma. Tamat. Oke, sekian teman-teman yang udah menonton, terima kasih. Dan gue sangat nyaranin sih buat nonton film The Lovebirds ini, karena selain alur ceritanya yang ngakak, isi percakapan dan bagaimana cara pasangan yang telah berakhir ini kembali membangun, kembali saling mengetahui diri mereka masing-masing, dan begitupun mengetahui diri pasangan mereka hingga membuat mereka tersadar akan sesuatu dan memutuskan untuk melanjutkan kembali hubungan ini. Dan dari kejadian pembunuhan inilah mereka kembali bersama dan ya tetap ngakak seperti biasanya. Kalau rating menurut gue film ini adalah 9/10 karena gue sangat menikmati dan enjoy saat menonton film ini. Oke, terima kasih. Sekian, gue akan kembali dengan alur-alur cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi film yang mau gue bahas alur ceritanya, bisa komen di bawah. Oke, sekian, terima kasih. Bye-bye.